Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Di luar perbatasan kerajaan Magentano, tepatnya di barat daya pegunungan Frontera yang diselimuti salju, tersembunyi sebuah desa terpencil. Desa itu adalah tempat tinggal suku Barbarian, sebuah perkampungan bernama Veneto. Di salah satu rumah di desa itu, seorang anak kecil berlari dengan penuh semangat, menggenggam rangkaian bunga yang baru saja disusunnya. Ia ingin memperlihatkan buket bunga itu kepada ibunya, bangga karena telah mengumpulkan berbagai macam warna bunga dan menyusunnya dengan hati-hati. Ibunya, seorang wanita berotot dengan wajah penuh ketegasan, tersenyum lembut lalu mengusap kepala anaknya. Dengan suara hangat, ia mengagumi keindahan buket bunga yang telah dibuat oleh anak laki-lakinya, Runta. Mendengar pujian itu, anak kecil itu tersenyum senang. Namun, momen hangat itu terpecah seketika. Pintu rumah terbuka dengan keras, diiringi suara teriakan penuh amarah. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di ambang pintu. Wajahnya menyiratkan kemarahan yang meledak-ledak. Dialah Dolflund, kepala suku Veneto sekaligus ayah dari Runta. Tanpa ragu, Dolflund menendang buket bunga itu hingga berantakan. Runta terperanjat. Matanya melebar melihat hasil kerja kerasnya hancur begitu saja. Dengan suara lantang, Dolflund mengecam tindakan anaknya. Seorang pejuang dari suku Veneto tidak seharusnya membuat sesuatu yang lemah dan tidak berguna seperti itu. Dolflund kemudian menatap istrinya yang diam tanpa menjawab. Dengan nada tajam, ia menuntut penjelasan, bertanya apa yang telah dilakukan istrinya hingga anak mereka tumbuh menjadi selembek ini. Namun, sang istri hanya memalingkan wajah, enggan menatapnya. Merasa diabaikan, Dolflund semakin geram. Namun, istrinya akhirnya membuka suara. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa Dolflund selalu berbicara sesuai kehendaknya sendiri. Dolflund langsung menegaskan bahwa bukan kehendaknya yang ia utarakan, melainkan sesuatu yang harus dikatakan. Karena bagi suku Veneto, hanya kekuatan yang mampu melindungi mereka. Tatapannya kemudian beralih kembali ke Runta. Dengan suara berat, ia memperingatkan bahwa anak laki-lakinya tidak boleh menghabiskan waktu dengan membuat hal-hal tak berguna. Pria di suku Veneto tidak boleh lembek. Runta menunduk lesu, lalu dengan suara lirih meminta maaf. Namun, suara kecil itu justru membuat ayahnya semakin marah. Dolflund memerintahkan anaknya untuk mengulang permintaan maafnya dengan lantang. Dengan ekspresi ketakutan, Runta akhirnya berteriak, meminta maaf sekali lagi. Sebagai hukuman, Dolflund memerintahkannya untuk bersujud kepada leluhur selama 1 jam. Dolflund lalu duduk di meja makan, menggoyangkan rambut panjangnya, lalu memerintahkan istrinya untuk membawakan bir. Wanita itu beranjak tanpa suara, ekspresinya tetap dingin. Sementara itu, di sudut ruangan, Runta berusaha sekuat tenaga menjalani hukumannya. Dalam diam, Dolflund memperhatikan istrinya. Ia menyadari sesuatu. Wanita itu tak lagi tersenyum kepadanya. Bahkan, anaknya sendiri mungkin telah membencinya. Namun, Dolflund menepis semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada ruang untuk kelembutan dalam hidup mereka. Kebaikan hati tak akan bisa melindungi keluarga mereka. Dengan tekad bulat, ia menenggak birnya dengan kasar. Keesokan harinya, Dolflund membangunkan seluruh penduduk desa. Dengan suara lantang, ia menyerukan panggilan kepada para pejuang Veneto. Saatnya berburu telah tiba. Rambut panjangnya berkibar saat ia mengguncangnya, seolah-olah ia seorang wanita anggun, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. Saat para pejuang berkumpul, mereka melakukan pose aneh, menempelkan kedua siku di pinggang, melebarkan lengan, lalu mengacungkan jempol. Saat mereka bergerak untuk berburu, pose itu tetap dipertahankan, disertai nyanyian penuh semangat. Mereka berburu dengan cara unik, menyanyikan lagu tentang bagaimana mereka adalah keturunan para pejuang yang diasingkan. Mereka membajak pedagang yang melewati wilayah mereka, menyanyikan lirik yang menuntut makanan dari para pengembara. Selain menjarah, mereka juga berburu monster sambil melantunkan lirik lagu tentang bagaimana mereka adalah orang buangan yang tidak mengenal hukum di tanah tandus ini. Setelah berburu dan merampas hasil yang mereka inginkan, Dolflund memimpin kepulangan mereka ke desa. Mereka tetap mempertahankan pose-pose aneh sambil menyanyikan lagu tentang bagaimana mereka rela mengorbankan nyawa demi 1 porsi makanan. Saat itu, mata Dolflund tertuju ke arah pegunungan Frontera. Sambil terus bernyanyi, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Dalam ingatannya, gunung itu selalu tertutup salju ekstrim. Namun kini, pemandangan di hadapannya berbeda. Pegunungan itu tampak indah, seolah telah berubah sepenuhnya. Ia mengerjapkan mata, memastikan penglihatannya. Namun, yang ia lihat tetap sama. Pegunungan itu tidak lagi diselimuti salju seperti sebelumnya.
Dolph Lundgren segera mengadakan pertemuan dengan para penduduk desa. Dalam pertemuan itu, mereka menyadari bahwa perubahan tersebut bukanlah suatu kebetulan. Sepertinya, orang-orang dari kerajaan Magentano telah membangun sebuah jalan melintasi pegunungan. Dari kejauhan, mereka melihat kereta yang begitu panjang dan desa dengan bangunan yang megah. Salah satu penduduk melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir, tidak ada tanda-tanda pergerakan pasukan atau persiapan militer dari Magentano. Hal itu membuatnya menduga bahwa kerajaan tersebut tidak berniat menginvasi mereka. Dolph Lundgren menyimak laporan itu dengan seksama. Dengan suara berat, ia mengakui bahwa itu adalah informasi yang sangat berharga. Dulu, melewati pegunungan itu adalah mimpi yang hampir mustahil. 70% dari sukunya akan binasa jika mereka mencoba. Namun kini, dengan satu kibasan rambut panjangnya yang tergerai, Dolph Lundgren menyadari kenyataan yang berbeda. Jalan itu telah terbuka, dan kesempatan emas terbentang di depan mata. Tanpa menunda waktu, Dolph Lundgren mengumpulkan para prajurit suku Veneto. Seruan penuh semangat menggema. Senjata-senjata mereka terangkat tinggi, mencerminkan tekad yang membara. Ini adalah saatnya menyerbu, merebut kembali yang seharusnya menjadi milik mereka. Dengan penuh keyakinan, Dolph Lundgren memimpin sukunya, berarak menuju pemukiman baru di kaki pegunungan. Namun, langkah mereka terhenti seketika. Dari kejauhan, 3 sosok berjalan perlahan mendekati mereka. Sosok pertama adalah seorang pria dengan sekop tergantung di bahunya, diapit oleh seorang ksatria gagah dan seorang panglima demon. Dolph Lundgren menyipitkan mata, mencoba menilai ketiga orang itu. Mereka bukan prajurit kerajaan Magentano, setidaknya tidak dengan lambang yang seharusnya. Namun, mengapa mereka begitu tenang meskipun jumlah mereka sangat sedikit? Salah satu prajurit suku Veneto berbisik, bertanya apakah orang-orang itu datang untuk bernegosiasi. Namun, Dolph Lundgren hanya mendengus. Baginya, negosiasi adalah tindakan sia-sia. Suku Veneto hanya mengenal satu cara untuk menyelesaikan segalanya, pertempuran. Tanpa ragu, memberi perintah untuk menebas kepala 3 orang yang berani menghadang mereka. Namun, sebelum perintah itu terlaksana, sesuatu yang aneh terjadi. Tatapan Dolph Lundgren jatuh pada pria yang membawa sekop, Lloyd Frontera. Dalam sekejap, udara di sekeliling mereka berubah. Ada sesuatu yang mengintimidasi dari ekspresi pria itu. Dingin, tajam, dan menakutkan. Tubuh Dolph Lundgren menegang. Napasnya tercekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Suku Veneto telah menghadapi banyak musuh tangguh, tetapi tidak ada yang pernah menatapnya dengan tatapan yang begitu mengerikan. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Lloyd berdiri dengan santai, sekop masih terpangku di bahunya. Suaranya terdengar begitu tenang, namun justru karena itulah kata-katanya terasa begitu mengancam. Dolph Lundgren merasa seperti sedang ditegur oleh sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Harga dirinya sebagai pejuang memaksanya untuk tetap teguh. Dengan gemetar, ia mencoba menenangkan diri. Ia adalah kepala suku Veneto. Ia tidak boleh takut. Namun, saat ia kembali menatap wajah Lloyd, ketakutannya justru semakin menjadi. Pria itu terlalu mengerikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan Panglima Demon di sampingnya, justru iblis itu yang terlihat lebih manusiawi. Dolph Lundgren berusaha menepis rasa takutnya, berteriak menyatakan bahwa suku Veneto hanya percaya pada kekuatan. Tidak ada kata-kata, tidak ada negosiasi. Mereka hanya akan menyelesaikan semuanya dengan pertarungan. Dengan tekad yang tersisa, ia mengangkat tangan tinggi, memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, semua itu berakhir dalam sekejap. Sebuah ayunan sekop dari Lloyd menghantam udara, dan tiba-tiba, Dolph Lundgren beserta seluruh pasukannya terlempar ke langit, melayang tanpa daya seperti daun kering tertiup angin. Setelah kejadian itu, Dolph Lundgren dibawa oleh Lloyd ke sebuah rumah di pemukiman para pekerja. Di dalam ruangan, Lloyd duduk santai di kursinya, sementara Javier berdiri di belakangnya. Di hadapan mereka, Dolph Lundgren berlutut dengan tangan terikat di belakang. Dengan nada sinis, Lloyd menyalahkan Dolph Lundgren karena memaksanya menggunakan kekuatan, mengingatkan bahwa dirinya adalah seseorang yang cinta damai. Menurut Lloyd, yang perlu dilakukan Dolph Lundgren dan kelompoknya hanyalah tetap diam di desa mereka sendiri, dan dengan begitu, tidak akan ada gangguan dari pihaknya. Namun, Dolph Lundgren merasa harga dirinya terinjak. Dengan penuh amarah, ia menegaskan bahwa sebagai seorang Veneto, saat pertarungan berakhir, yang tersisa hanyalah kematian. Tidak peduli seberapa banyak percobaan yang dibutuhkan, mereka akan terus kembali untuk membalas dendam leluhur mereka. Lloyd terheran-heran dengan kegigihan itu, mengingatkan bahwa mereka telah melihat sendiri perbedaan kekuatan yang begitu mencolok. Jika Lloyd menginginkannya, Dolph Lundgren dan kelompoknya bisa dimusnahkan dalam sekejap. Namun, meski menyadari perbedaan kekuatan tersebut, Dolph Lundgren tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, mati lebih baik daripada menyerah.
Perkataan itu membuat Lloyd sedikit kesal, karena merasa ucapannya tidak didengarkan. Merasa malas berurusan lebih lama, ia pun meminta Javier untuk melepaskan Dolph Lundgren. Namun, Javier mengingatkan bahwa membiarkannya pergi begitu saja mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari. Lloyd pun menyadari bahwa sepertinya mereka tidak akan pernah menyerah dan hanya memahami satu bahasa, yaitu kekuatan. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian dengan kekerasan sama sekali tidak cocok dengan dirinya yang cinta damai. Javier kemudian mengusulkan untuk menangkap mereka semua, tetapi Lloyd menolaknya, menyebut bahwa itu pun merupakan bentuk penindasan yang tidak diinginkannya. Selain itu, Lloyd juga mengingatkan bahwa Dolph Lundgren dan kelompoknya memiliki anak serta istri yang harus mereka lindungi dan beri makan. Jika mereka ditangkap, itu berarti harus menyediakan makanan dan kebutuhan hidup bagi seluruh keluarga mereka, sesuatu yang tentu saja tidak memungkinkan. Sementara itu, Dolph Lundgren menyimak pembicaraan mereka dengan serius. Javier melirik keluar jendela, memperhatikan para prajurit suku Veneto yang masih berbaris rapi di luar. Setelah berpaling kembali kepada Lloyd, ia menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tenaga untuk terus mengusir suku Veneto setiap kali mereka datang. Namun, bagi Lloyd, hal itu hanya akan menjadi beban yang tidak perlu dan membuang sumber daya manusia secara sia-sia. Dengan santai, ia bersandar di kursinya, tersenyum penuh perhitungan. Baginya, situasi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ia mengingatkan Javier bahwa tujuan mereka datang ke pemukiman ini adalah untuk mengatasi biaya operasional yang terlalu besar, sesuatu yang menjadi kekhawatiran Ratu Alicia. Kini, berkat kehadiran suku Veneto, peluang untuk menghemat biaya justru terbuka lebar. Javier tampak kebingungan, bertanya-tanya bagaimana cara Lloyd akan melakukannya. Lloyd yang sebelumnya bersandar kini menegakkan tubuhnya, heran bagaimana Javier masih bisa mempertanyakan hal itu. Dengan ekspresi licik seorang kapitalis sejati, ia menyatakan bahwa cara yang akan digunakan tentu saja penuh dengan kedamaian. Diiringi tawa liciknya, rencana pun mulai terbentuk di benaknya. Sementara itu, di luar pemukiman, suku Veneto hanya bisa tertunduk lesu, tanpa mengetahui apa yang menanti mereka selanjutnya. Pemukiman para pekerja di area pegunungan Frontera berdiri kokoh, tersusun rapi di lereng yang bertingkat-tingkat. Dari balik pepohonan di kejauhan, sekelompok sosok bersembunyi, mengawasi pemukiman itu dengan penuh kewaspadaan. Dolph Lundgren, dengan ekspresi serius, menunduk sambil meremas rambutnya. Pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa mereka terlalu gegabah dalam menyerbu tempat ini. Namun, kali ini segalanya akan berbeda. Dengan gerakan dramatis, ia mengibaskan rambutnya, menegaskan bahwa malam ini mereka akan bergerak dalam bayang-bayang. Saat mencoba menyusup, pandangannya tertuju pada beberapa anak kecil dari ras Demon yang bermain bola di depan rumah. Kesempatan emas. Anak-anak yang berkeliaran malam-malam begini bisa menjadi sandera yang sempurna. Salah satu anak buahnya, pria berkumis tebal, dengan sigap mendekati seorang anak dan membekap mulutnya, berbisik dengan ancaman main-main bahwa jika si bocah tidak diam, dahi kecil itu akan merasakan 100 sentilan. Namun, anak-anak iblis itu tidak menunjukkan kepanikan. Lyra, yang memimpin kelompok kecilnya, sempat ragu. Aturan jelas, mereka dilarang menyerang manusia. Tapi ingatan akan ajaran Raja Iblis mereka muncul di benaknya. Lloyd pernah mengajarkan bahwa manusia terbagi menjadi dua jenis, mereka yang cukup dihajar sedikit, dan mereka yang harus dihajar sampai mati. Dalam sekejap, aura iblis mereka meledak, memenuhi udara dengan tekanan yang mengejutkan para penyusup. Lyra melesat ke depan, menghantam perut Dolph Lundgren dengan kepala mungilnya yang keras bagai batu, membuat pria itu terlempar ke belakang dengan darah menyembur dari mulutnya. Beberapa waktu kemudian, di desa suku Veneto, Dolph Lundgren dan pasukannya duduk dengan wajah kusut, penuh keputusasaan. Tidak ada yang menyangka bahwa anak-anak di pemukiman itu akan sekuat monster. Namun, baginya, kegagalan bukanlah pilihan. Dengan tatapan penuh tekad, ia menegaskan bahwa mereka harus menemukan cara untuk menang. Meninggalkan ruangan, Dolph Lundgren berjalan di desa dengan gelisah. Sudah beberapa hari berlalu sejak terakhir kali mereka berburu atau mengumpulkan makanan. Pikirannya dipenuhi bayangan anak dan istrinya yang mungkin tengah kelaparan. Namun, saat ia kembali ke rumah dan membuka pintu, aroma makanan hangat menyambutnya. Di atas meja, hidangan babi hutan yang matang tersaji. Langkahnya terhenti. Daging ini berasal dari binatang perantara yang terkena buas. Tapi dari mana mereka mendapatkannya? Saat bertanya, matanya tertuju pada istrinya. Wanita berotot itu duduk dengan santai, lengannya terbalut perban, jelas menunjukkan bahwa ia telah terluka dalam perburuan. Kesadaran menghantamnya. Istrinya telah memaksakan diri berburu demi keluarga mereka. Amarahnya pun meledak, menegaskan bahwa mencari makanan adalah tugas laki-laki, sedangkan istrinya seharusnya diam di rumah mengurus anak. Namun, istrinya hanya menjawab dengan santai, selama mereka masih bisa makan, maka mereka akan terus berburu.
Ekspresi Dolphlund berubah. Kesal namun juga dipenuhi kecemasan yang sulit diungkapkan. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di langit. Di jalanan pegunungan, sebuah kereta barang melaju dengan tenang, ditarik oleh kuda yang kokoh. Tanpa diketahui sang kusir, dari atas tebing yang curam, Dolphlund dan anak buahnya mengawasi dengan tatapan tajam. Pikiran mereka seragam, kereta itu pasti penuh dengan barang berharga. Tanpa ragu, Dolphlund memberi perintah. Dengan gesit, mereka melompat dari tebing, mendarat dengan mantap di sekitar kereta, mengejutkan kusir yang langsung berlutut ketakutan. Dengan penuh semangat, Dolphlund menarik tirai gerobak, siap menyambut hasil jarahannya. Namun, yang ia temukan bukanlah tumpukan emas atau barang berharga. Di dalam gerobak, Panglima Demon duduk bersandar, menatapnya tajam. Di sebelahnya, Javier bersikap santai, jemarinya mengetuk gagang pedangnya. Dan di sudut, sosok yang paling berbahaya di antara mereka duduk dengan kepala menunduk, menciptakan suasana yang mengintimidasi. Lloyd. Keringat dingin langsung mengalir di pelipis Dolphlund. Wajah-wajah di dalam gerobak ini lebih menyerupai penjahat daripada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia menutup kembali tirai gerobak, berusaha sepelan mungkin agar tidak memicu reaksi dari mereka. Namun, sebelum ia sempat melangkah mundur, sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan kuat. Panglima Demon menatapnya tanpa sepatah kata pun. Tatapan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 ancaman. Dolphlund dan pasukannya kini berlutut di tanah. Tangan mereka terikat ke belakang. Di depan mereka, Javier dan Panglima Demon berdiri tegap, menatap tanpa belas kasihan. Keputusan dari kerajaan Magentano telah jelas. Seorang demon kini diutus untuk mengawal para pedagang yang melewati jalur ini. Dengan kata lain, upaya pencurian dari para prajurit suku Veneto tidak akan pernah berhasil lagi. Namun, sebelum ancaman itu benar-benar meresap, suara dari dalam gerobak terdengar, membawa serta aura mengintimidasi yang seketika memenuhi udara. Tirai gerobak terbuka, dan sosok misterius melangkah keluar dengan senyuman hangat. Lloyd. Dengan tenang, ia memperlihatkan isi dalam kereta kuda. Persediaan makanan yang melimpah, lebih dari cukup untuk mengenyangkan satu desa. Cara untuk mendapatkannya pun begitu sederhana. Uang. Beberapa koin emas jatuh dari kantong kulit, berkilauan di telapak tangan Lloyd. Namun, Dolphlund menolak dengan keras. Baginya, seorang pejuang suku Veneto tidak akan pernah merendahkan diri untuk membeli makanan. Lloyd hanya tersenyum, mengisyaratkan sesuatu dengan satu gerakan jari. Ia mendekat, membuka telapak tangannya, dan meletakkan beberapa koin emas di tangan Dolphlund. Kemudian, tanpa menunggu reaksi, Lloyd meminta Dolphlund untuk mengembalikan koin itu padanya. Jika ia melakukannya, seluruh isi kereta kuda akan menjadi miliknya dan para prajuritnya. Seolah tak ingin berdebat, Lloyd dan kelompoknya pun pergi, meninggalkan kereta itu bersama Dolphlund dan pasukannya, menyuruh mereka makan yang kenyang bersama keluarga. Para prajurit suku Veneto hanya bisa terdiam, menatap kepergian mereka dengan kebingungan yang tak kunjung hilang. Di rumahnya, meja makan Dolphlund kini penuh dengan hidangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meski keluarganya kini tidak lagi kelaparan, hatinya tetap gelisah. Ia telah mendapatkan makanan untuk anak dan istrinya, tapi harga dirinya sebagai seorang pejuang terasa hancur oleh kebaikan dari musuh mereka. Dengan tekad membara, ia bersumpah untuk berburu kembali keesokan harinya. Fajar menyingsing, dan Dolphlund bersama para pejuangnya kembali ke hutan untuk berburu. Namun, langkah mereka terhenti ketika sebuah sosok raksasa menghadang jalan mereka. Padong. Makhluk itu menyeringai, menatap mereka dengan penuh ejekan. Dolphlund menegang. Ini bukan hewan buruan biasa. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini di wilayah perburuannya sebelumnya. Padong tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dengan gerakan cepat, ia menghentakkan kaki ke tanah, menciptakan getaran dahsyat yang melemparkan para pejuang suku Veneto ke udara, menghempaskan mereka bersama debu yang berterbangan. Tubuh mereka akhirnya jatuh menghantam tanah, tergeletak dalam kesakitan. Di tengah-tengah mereka, langkah santai terdengar. Lloyd melangkah dengan tenang, berdiri di antara para pejuang yang masih terbaring lemah. Dengan ekspresi ramah, ia menebak bahwa setiap kali mereka berburu, mereka pasti merasakan kesakitan seperti ini. Ia melanjutkan, menyatakan bahwa buruan yang lemah tidak akan memberikan cukup daging, sementara buruan yang kuat malah akan melukai mereka lebih parah. Namun, tidak perlu khawatir. Lloyd punya solusinya. Dengan santai, ia kembali menjatuhkan beberapa koin emas ke tangan Dolphlund yang masih gemetar di tanah. Kemudian, dengan suara penuh keyakinan, ia menawarkan kesepakatan sederhana. Jika Dolphlund menyerahkan koin itu kembali padanya, mereka akan mendapatkan daging dalam jumlah besar tanpa harus berburu lagi. Dolphlund menggebrak meja dengan kemarahan yang meluap. Lain kali, mereka pasti akan berhasil berburu dengan tangan mereka sendiri.
Namun, rekannya yang duduk di seberangnya hanya diam, gelisah. Setelah beberapa saat ragu, ia mengangkat tangannya, mencoba menyampaikan sesuatu. Dolph Lundgren menatapnya tajam, menunggu pertanyaannya. Dengan suara lirih, rekannya mengusulkan sesuatu yang mengejutkan, meminta daging dari pria yang wajahnya burik itu. Toh, dengan begitu, mereka tidak perlu lagi menjarah atau berburu. Dolph Lundgren tidak membuang waktu untuk menjawab. Dengan teknik bantingan andalannya, ia memberi pelajaran anak buahnya, sambil menolak mentah-mentah usulan itu. Teriakan kesakitan memenuhi ruangan. Namun, satu hal tak terbantahkan. Perlahan, tanpa mereka sadari, Lloyd telah mengubah segalanya. Di dalam rumahnya, Dolph Lundgren duduk dengan wajah penuh amarah. Dalam hati, ia menyesalkan kelemahan anak buahnya. Meski mereka mulai goyah, ia sendiri masih memiliki darah pejuang yang mengalir dalam tubuhnya, bersama harga diri yang tak tergoyahkan sebagai seorang prajurit. Namun, lamunannya buyar ketika suara lembut memanggil namanya. Istrinya, yang berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan ekspresi lembut. Dengan senyum hangat, wanita berotot itu menyampaikan sesuatu yang tak terduga. Belakangan ini, Dolph Lundgren belum mengalami luka sedikit pun, dan untuk itu, ia bersyukur. Kata-kata itu menghantam Dolph Lundgren seperti kilatan petir. Kehangatan yang telah lama hilang dari istrinya kini kembali ia rasakan. Namun, di balik senyum lembut itu, ia dapat melihat kegelisahan yang tersirat di wajahnya. Seketika, perasaannya bercampur aduk. Beberapa waktu kemudian, di pemukiman para pekerja di lereng Gunung Frontera, Dolph Lundgren akhirnya melangkah menemui Lloyd. Keputusan telah diambil. Ia akan mulai menggunakan uang untuk membeli makanan. Lloyd menyambutnya dengan senyum puas. Jika Dolph Lundgren benar-benar ingin menjadi partner jangka panjang, maka sebuah perjanjian perlu dibuat. Dengan gerakan santai, Lloyd mengeluarkan sebuah dokumen kontrak dan meletakkannya di atas meja. Dolph Lundgren menatap lembaran itu dengan kebingungan. Ia tak memahami sepenuhnya apa yang tertulis di sana, tapi nalurinya memberitahu bahwa ini bukan sekadar transaksi biasa. Tanpa membuang waktu, Lloyd meminta Dolph Lundgren untuk segera menandatangani perjanjian tersebut. Sebuah kepastian pun diberikan. Lloyd dan kelompoknya adalah kekuatan finansial dunia, dan uang yang akan Dolph Lundgren ambil bukan sekadar alat tukar biasa. Itu adalah uang Frontera. Di sebuah rumah di pemukiman pekerja Frontera, Dolph Lundgren duduk dengan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ditawarkan Lloyd kepadanya? Dengan senyum hangat, Lloyd mengangkat sebuah dokumen kontrak, menyarankan agar Dolph Lundgren membacanya dengan teliti sebelum menentukan pilihan. Dolph Lundgren mengambil dokumen itu, matanya menelusuri tiap lembar dengan penuh kehati-hatian, sementara Lloyd menunggu dengan sabar. Namun, setelah beberapa saat, Dolph Lundgren akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa membaca. Tanpa menunjukkan tanda-tanda terkejut, Lloyd tetap tenang. Ia menawarkan diri untuk membacakan isi kontrak tersebut. Suara Lloyd mengalun, menjelaskan setiap pasal dengan nada profesional. Kontrak itu adalah perjanjian pinjaman yang disediakan oleh uang Frontera, merinci hak dan kewajiban peminjam serta pemberi pinjaman. Pinjaman ini memiliki bunga dan akan digabungkan dengan jumlah pinjaman sebelumnya, menjadikannya utang berjangka. Dengan ekspresi kapitalis yang ramah, Lloyd menguraikan detailnya. Pelunasan dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun, dengan opsi pembayaran lebih awal kapan saja. Namun, bunga yang dikenakan mencapai 30% per bulan, dan jika peminjam gagal membayar tepat waktu, tindakan tertentu mungkin akan diambil terhadap mereka. Lloyd juga menambahkan ketentuan khusus. Jika pinjaman dilunasi dalam 3 hari pertama, tidak ada biaya pembatalan kontrak. Jika peminjam menginginkan pinjaman jangka panjang, pihaknya siap melayani kapanpun. Namun, jika batas waktu terlewati, bunga akan meningkat menjadi 45%. Malam terus berlalu, dan Lloyd tanpa henti menjelaskan setiap detail jasa rentenir kapitalis yang ditawarkan kepada Dolph Lundgren. Setelah selesai, Lloyd memastikan apakah Dolph Lundgren memahami isi kontrak. Dolph Lundgren hanya mengangguk. Meski dalam hatinya, ia sama sekali tidak mengerti. Namun, tanpa memperdulikan kebingungan Dolph Lundgren, Lloyd tetap meminta tanda tangan di kolom yang telah disediakan. Ia bahkan menunjukkan bagian mana saja yang harus ditandatangani. Saat Dolph Lundgren mengatakan bahwa ia juga tidak bisa menulis, Lloyd tetap sabar, mengajarinya cara menuliskan namanya dengan benar. Ketika semua proses administrasi selesai, sebuah karung berisi uang akhirnya diterima oleh Dolph Lundgren. Tangannya dengan penuh rasa ingin tahu membuka isi karung itu, dan di dalamnya, puluhan koin emas berkilau terang. Matanya membulat, kagum akan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, tanpa ia sadari, kilauan itu bukanlah simbol kebebasan, melainkan jeratan utang yang perlahan akan membelenggu hidupnya selamanya. Pikirannya melayang ke satu pertanyaan. Jika ia sudah memiliki uang, apakah itu berarti kini ia bisa membeli makanan apapun dari Lloyd? Tanpa ragu, Lloyd dengan ramah memastikan bahwa Dolph Lundgren kini bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan,
asal ia memiliki uang untuk membayarnya. Tak perlu lagi merampas. Tak perlu lagi membunuh. Tak perlu lagi terluka. Kata-kata itu menari di benak Dolph Lundgren, membiusnya dengan ilusi kapitalis yang manis. Dalam pikirannya, ia bukan lagi seorang pejuang yang hidup dari perampasan, melainkan seorang pria beruntung yang kini memiliki segalanya dalam genggaman. Wajah istrinya terbayang di kepalanya, senyuman hangat yang jarang ia lihat belakangan ini. Ia juga membayangkan anaknya, yang sering menatapnya dengan ketakutan. Bayangan keluarganya menguatkan tekadnya. Dengan langkah mantap, Dolph Lundgren segera meninggalkan tempat itu, berjanji dalam hati bahwa uang ini akan ia gunakan dengan baik. Sebelum pergi, ia mengucapkan terima kasih kepada Lloyd atas bantuannya. Pintu tertutup. Di balik meja, Lloyd hanya tersenyum tipis, seolah semua ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah kejadian itu, desa Veneto dipenuhi kehebohan. Bisik-bisik di antara penduduk menggema, bertanya-tanya apakah benar Lloyd telah memberi mereka uang untuk membeli makanan. Harapan tumbuh di hati mereka, terutama bagi mereka yang lemah dan tak sanggup lagi berburu. Kini, dengan uang di tangan, mereka tak perlu lagi mempertaruhkan nyawa di hutan. Semangat yang sama menyebar dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, para penduduk desa berbondong-bondong ingin mengajukan pinjaman kepada Lloyd, tanpa sedikit pun menyadari aturan yang tersembunyi di dalamnya. Tak butuh waktu lama, barisan para pejuang suku Veneto terbentuk, berdiri rapi menunggu giliran mereka untuk mendapatkan pinjaman. Proses administrasi berjalan cepat, dan sekarung demi sekarung koin emas berpindah tangan. Dengan penuh sukacita, mereka mengangkat kantong koin mereka ke udara, merayakan keberuntungan yang baru saja mereka dapatkan. Di balik euforia itu, Lloyd hanya berdiri, mengamati mereka dalam diam. Senyumnya tetap terukir, namun di balik sorot matanya yang tajam, ia tahu pasti, mereka semua telah jatuh ke dalam jeratnya. Javier yang sejak tadi mengawasi, akhirnya muncul di belakang Lloyd. Ada kekhawatiran dalam tatapannya, mempertanyakan apakah kali ini Lloyd sudah melangkah terlalu jauh. Ini bahkan lebih buruk dari rencana-rencana sebelumnya. Lloyd hanya menatap Javier dengan ekspresi bingung, seolah tak memahami mengapa tindakannya dianggap jahat. Baginya, ia tidak pernah memaksa siapapun. Tidak ada ancaman, tidak ada kebohongan. Semua yang datang adalah mereka yang melakukannya atas keinginan mereka sendiri. Javier tidak membalas. Tatapannya tetap datar, hanya mengatakan bahwa semuanya terserah Lloyd. Ia telah berjalan terlalu jauh dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dulu ia yakini. Ia tahu bahwa dirinya kini sudah terlalu banyak terkontaminasi oleh cara kerja Lloyd. Saat malam tiba, Lloyd berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba, sebuah pesan notifikasi dari sistem muncul. Sistem dengan tegas menyoroti satu hal. Lloyd sangat memahami betapa berbahayanya riba, dan bagaimana hal itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Untuk sesaat, Lloyd terdiam. Namun, ekspresi licik itu segera kembali menghiasi wajahnya. Ia tidak melakukannya demi kepentingan pribadinya. Tidak. Ia hanya memenuhi keinginan para pejuang suku Veneto. Di sisi lain, sebuah panel sistem memperlihatkan angka karma buruk yang terus bertambah. Panel itu berada di dalam kantor Raja Neraka, yang tengah membandingkan keseimbangan antara karma baik dan karma buruk Lloyd. Tatapan Raja Neraka tetap terfokus pada angka-angka itu. Meski karma buruknya terus bertambah, karma baiknya masih jauh melampaui itu. Dalam diam, ia menatap layar dengan tajam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, ketukan terdengar di sebuah rumah di desa Veneto. Dolph Lundgren, yang mendengar suara itu, berjalan menuju pintu dan membukanya. Saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya, matanya membelalak terkejut. Lloyd berdiri di depan pintu dengan senyum ramah. Tatapan santainya seolah tidak membawa ancaman apapun. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Dolph Lundgren bertanya-tanya mengapa Lloyd datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Lloyd mengungkapkan tujuannya. Ia datang untuk mengambil kembali uang yang telah dipinjamkan kepada Dolph Lundgren. Dolph Lundgren terdiam, kebingungan. Ia mencoba memahami maksud perkataan Lloyd. Namun, keraguan itu segera terjawab saat Lloyd mengangkat sebuah dokumen kontrak. Kontrak yang telah ditandatangani oleh Dolph Lundgren sendiri. Di dalamnya, tertulis dengan jelas bahwa karena ia telah meminjam uang, maka ia wajib mengembalikannya sesuai perjanjian. Lloyd dengan tenang menjabarkan angka-angkanya. Jumlah total pinjaman Dolph Lundgren mencapai 10 juta koin emas. Jika dibagi dalam cicilan 1 tahun, maka ia harus membayar 833.000 koin emas per bulan. Namun, dengan bunga 30% per bulan, jumlah yang harus ia bayar membengkak menjadi 820.900.000 koin emas. Dolph Lundgren tertegun. Baru sekarang ia benar-benar memahami isi dari kontrak yang ia tanda tangani sebelumnya. Kepanikan segera menyelimuti dirinya. Ia melontarkan protes, menuduh Lloyd telah menipunya. Dengan penuh emosi, ia menyebutnya pencuri.
Namun, di hadapan kemarahan itu, Lloyd hanya tersenyum santai, seolah tidak terganggu sama sekali. Namun, hanya dalam sekejap, senyum itu memudar. Sorot matanya berubah tajam, penuh tekanan. Dalam sekejap, wajah ramahnya berubah menjadi ekspresi seorang penagih utang sejati. Tatapan itu mengunci Dolph Lundgren di tempatnya, memberi satu peringatan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Dengan ekspresi arogan yang khas, Lloyd mengangkat tangannya, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Sejumlah pekerja dari ras iblis segera maju, masing-masing membawa peralatan kerja yang lengkap. Tanpa ragu, Lloyd memberikan perintah. Para pekerja iblis itu harus memberi pemahaman kepada Dolph Lundgren, memperlihatkan apa yang terjadi jika seorang peminjam bermasalah. Tanpa menunda waktu, para pekerja iblis menerobos masuk ke dalam rumah Dolph Lundgren. Sementara itu, Dolph Lundgren yang kebingungan hanya bisa berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi kekacauan yang penuh energi. Para pekerja iblis bergerak dengan cepat, sementara istri Dolph Lundgren yang bertubuh kekar berlutut di lantai, erat memeluk anaknya, berusaha melindunginya dari apapun yang akan terjadi. Dengan semangat yang membara, para pekerja iblis itu mulai menjalankan perintah Lloyd. Senyum menyeringai mereka terlihat jelas saat tangan mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, rumah Dolph Lundgren yang sebelumnya rapuh dan tua berubah total. Dinding yang retak digantikan dengan material berkualitas tinggi, atap yang bocor kini kokoh dan tahan lama, serta desain keseluruhannya terlihat jauh lebih modern dan mewah. Dolph Lundgren hanya bisa melongo, mulutnya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rumah yang selama ini ia tinggali, yang sudah mulai runtuh dimakan usia, kini berdiri gagah dalam waktu yang nyaris instan. Di sisi lain, istri Dolph Lundgren mengamati atap mereka yang kini sempurna tanpa celah. Sementara itu, anaknya meraba lantai baru yang terasa hangat di bawah telapak tangannya. Lloyd melangkah mendekati Dolph Lundgren, memandangnya dengan tatapan penuh arti. Pertanyaan tersirat jelas dari ekspresinya. Apakah kini Dolph Lundgren sudah memahami semuanya? Kemudian, dengan nada santai namun penuh tekanan, Lloyd menyampaikan satu hal yang membuat udara di sekitar terasa semakin berat. Jika ia bisa membangun rumah sebagus ini dalam waktu singkat, berapa lama menurut Dolph Lundgren waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkannya? Tubuh Dolph Lundgren mulai bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar satu hal, Lloyd bukan hanya seseorang yang bisa membangun rumah orang lain tanpa izin, tetapi juga seseorang yang bisa menghancurkannya kapan saja sesuka hati. Namun, di balik ketakutan itu, Dolph Lundgren juga sadar akan sesuatu yang lebih mendesak. Dari mana ia akan mendapatkan uang untuk melunasi utangnya? Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan penuh tekad, Dolph Lundgren berseru kepada Lloyd. Ia meminta pinjaman lebih banyak, dengan harapan bisa melunasi utang sebelumnya menggunakan pinjaman baru. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, tangan kekar istrinya tiba-tiba menepuk bahunya. Sentuhan itu membuatnya tersentak, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Seketika, Dolph Lundgren tersadar. Istrinya, yang kini berdiri di hadapan Lloyd, berbicara dengan nada tegas. Bagaimanapun caranya, mereka akan menemukan jalan untuk membayar utang mereka sendiri. Namun, mereka meminta waktu beberapa hari untuk mengumpulkan uangnya. Lloyd menyipitkan mata, ekspresinya penuh dengan rasa ingin tahu. Dengan nada sinis, ia bertanya-tanya, metode seperti apa yang akan mereka gunakan? Apakah mereka akan kembali ke cara lama, menjarah dan mencuri dari orang lain? Namun, istri Dolph Lundgren menggeleng. Dengan keyakinan yang kuat, ia menegaskan bahwa desa mereka kini sudah berubah. Mereka tidak lagi bergantung pada penjarahan ataupun berburu yang penuh bahaya. Tidak ada lagi perundungan terhadap mereka yang lemah, dan tidak ada lagi ketidakadilan yang selama ini membayangi desa mereka. Ini adalah masa paling damai yang pernah mereka alami, dan ia tidak ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh penderitaan. Mendengar itu, senyum tipis muncul di wajah Lloyd. Seolah menemukan sesuatu yang menarik, ia lalu menyatakan bahwa jika itu masalahnya, mungkin ia bisa membantu. Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, cahaya terang seakan menyelimuti sosoknya. Sebuah aura penuh harapan terpancar, membuat Dolph Lundgren bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan nada tenang, Lloyd mengumumkan keputusannya. Ia akan menyediakan pekerjaan bagi seluruh penduduk desa Veneto. Jika mereka mau bekerja, maka bunga pinjaman akan diturunkan menjadi hanya 0,5%, dan tenggat waktu pembayaran diperpanjang hingga 10 tahun. Tak hanya itu, ia juga bersedia mengajarkan berbagai teknik dan keterampilan kepada para penduduk desa, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Jika ada yang tidak berbakat dalam satu bidang, maka mereka akan diberikan pelatihan dalam bidang lain yang lebih sesuai. Bagi Lloyd, ada banyak cara untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Ia hanya perlu menemukan pekerjaan yang cocok bagi setiap orang. Tangan Lloyd terulur, menunjuk ke arah cahaya di luar rumah. Cahaya itu seolah menjadi simbol bagi sesuatu yang lebih besar,
sebuah masa depan yang baru. Dengan penuh percaya diri dan senyuman hangat, Lloyd menyambut mereka ke dalam dunia beradab miliknya. Di sisi lain, panel sistem kembali menunjukkan angka karma baik yang terus meningkat dengan kecepatan luar biasa. Di kantornya, Raja Neraka duduk dengan santai, bersandar di kursinya sambil mengamati perubahan angka-angka tersebut. Matanya menyipit saat menyadari sesuatu. Jika Lloyd mencapai 100 juta poin karma baik, maka ia akan masuk ke surga, dan Raja Neraka tidak akan bisa menariknya ke dalam neraka. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dengan penuh tekad, Raja Neraka memastikan satu hal. Ia tidak akan membiarkan Lloyd, yang ia anggap sebagai budaknya, direbut oleh surga. Sebuah rencana segera disusun. Anak buahnya harus segera bergerak. Di tempat lain, di sebuah tebing yang menghadap langsung ke kastil kerajaan Magentano, seorang pria berjubah berdiri diam. Sorot matanya tajam, menusuk ke arah kastil yang berdiri megah di kejauhan. Dialah Wartroat, utusan Raja Neraka, yang dikirim untuk menjalankan misi di kerajaan Magentano. Dalam diam, Wartroat menggenggam senjatanya erat-erat. Cahaya terang yang misterius memancar dari bilahnya, mencerminkan bahaya yang akan segera datang. Pagi yang cerah menyelimuti lereng pegunungan Frontera. Di tempat itu, para pejuang dari suku moneter telah berkumpul, siap menghadapi hari yang penuh kerja keras. Di tengah mereka, Dolph Lundgren berdiri dengan tubuh bertelanjang dada, hanya dihiasi oleh dasi hitam di lehernya. Ia menggerakkan kepalanya dengan anggun, sementara tangannya menggenggam sebuah koper. Sorot matanya tajam, mencerminkan tekad yang kuat. Tanpa ragu, ia memimpin anak buahnya untuk kembali melakukan pose aneh yang kini dilengkapi dengan koper di tangan mereka masing-masing. Para pejuang dari suku Veneto mengikuti dengan penuh semangat, seolah-olah tengah melakukan senam pemanasan sebelum memulai pekerjaan mereka hari itu. Tak hanya bekerja, mereka pun bernyanyi, melantunkan lirik yang menggambarkan perjuangan mereka sebagai pejuang dan pemburu. Sebuah lagu sederhana yang menyatakan tekad mereka untuk berkeringat demi melunasi hutang. Namun, seiring berjalannya waktu, kelelahan mulai terasa. Setelah melewati siang hari, beberapa dari mereka membutuhkan istirahat. Di antara mereka, Dolph Lundgren terlihat duduk di tanah, mencoba mengumpulkan kembali tenaganya. Tiba-tiba, sebuah lengan merangkulnya dari samping. Lloyd muncul dengan ekspresinya yang khas, menyiratkan sebuah peringatan halus. Tanpa perlu banyak kata, Dolph Lundgren mengerti bahwa jika ia terlalu lama beristirahat, mungkin selamanya ia akan tetap dalam keadaan itu. Hari terus berlalu, hingga akhirnya matahari mulai tenggelam. Para pejuang dari suku Veneto berjalan pulang dengan tubuh yang terasa berat. Kelelahan jelas tergambar di wajah mereka, tetapi ada kepuasan yang turut menyertainya, karena mereka telah menyelesaikan pekerjaan yang berat dan melelahkan. Dalam perjalanan pulang, Dolph Lundgren mencium aroma yang begitu familiar. Harum makanan yang menyusup ke indera penciumannya mengingatkannya pada sesuatu yang lebih berharga dari sekadar istirahat, keluarganya yang menunggu di rumah. Sesampainya di rumah, Dolph Lundgren melangkah masuk dengan senyum hangat di wajahnya. Di tangannya, ia membawa makanan yang ia beli dalam perjalanan pulang. Kehadirannya disambut dengan sukacita. Istri dan anaknya menatapnya dengan penuh kehangatan. Mata mereka bersinar gembira melihat kepulangannya. Anaknya segera berlari menghampiri, memperlihatkan hasil karya bunganya dengan antusias. Kali ini, tidak ada teguran dari Dolph Lundgren, hanya pujian yang tulus. Ia mengakui bahwa bunga yang dibuat anaknya jauh lebih indah dibandingkan yang sebelumnya. Dengan penuh kasih, ia memeluk anaknya, merasakan kebahagiaan yang begitu murni. Rasanya seperti bunga-bunga itu tidak hanya bermekaran di tangan anaknya, tetapi juga di dalam hatinya. Istrinya mendekat, merangkulnya dengan penuh kelembutan, lalu mengecup pipinya. Sementara itu, anaknya masih memeluk pinggangnya dengan erat. Di saat itu, Dolph Lundgren merasakan sesuatu yang begitu berharga. Kehangatan, cinta, dan kebahagiaan keluarga. Sesuatu yang selama ini mungkin ia anggap remeh. Seolah-olah sebuah taman bunga mulai bermekaran dalam hatinya, bersinar dengan cahaya keemasan. Dan semua ini terjadi berkat pekerjaan baru yang diberikan oleh Lloyd. Sebuah pekerjaan tanpa kekerasan, tanpa darah, dan tanpa kematian. Di kejauhan, Lloyd berdiri di atas tebing bersama Javier. Dari tempat itu, ia bisa mendengar percakapan ringan antara Dolph Lundgren dan istrinya yang mulai merencanakan untuk bekerja bersama demi mendapatkan lebih banyak uang. Lloyd terdiam. Kata-kata mereka membawa pikirannya kembali ke masa lalu. Ingatan tentang ayahnya muncul di benaknya. Setiap kali pulang kerja, kedua orang tuanya selalu membawakannya makanan, menyambutnya dengan senyuman hangat. Ia masih bisa mengingat dengan jelas aroma makanan yang mereka bawa, saat mereka duduk bersama menikmati makan malam di rumah semi-basement yang pengap. Itu adalah kebahagiaan kecil yang pernah ia rasakan, sebuah momen sederhana yang kini terasa begitu jauh. Namun, rasa rindu itu juga membawa sedikit kepedihan.
Kedua orang tuanya telah pergi meninggalkannya sebelum ia bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Tapi Lloyd tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan itu. Di dunia ini, ia masih memiliki orang tua. Orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Lloyd menegaskan dalam hatinya bahwa ia masih memiliki ayah dan ibu di tempat ini. Tanpa membuang waktu, ia segera memanggil Draghi. Dalam sekejap, sosok naga besar itu muncul, melayang di udara di atas Lloyd dan Javier. Javier melangkah mendekat, lalu bertanya apakah tujuan mereka sekarang adalah mencari cara baru untuk mengatasi fenomena restorasi takdir. Namun, Lloyd hanya tersenyum. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Di belahan dunia yang lain, tepatnya di Kutub Utara, sebuah gerbang dimensi yang menghubungkan dunia ini dengan neraka masih terbuka, memancarkan energi panas yang seakan membakar udara di sekitarnya. Lloyd dan Javier, yang menunggangi Draghi, semakin mendekat. Gelombang hawa panas menyelimuti mereka, membuat udara terasa berat dan menyengat. Namun, Lloyd sudah memikirkan solusinya. Dari dalam penyimpanannya, ia mengeluarkan artefak berbentuk teko kecil, tebongkuler, sebuah artefak dengan kemampuan unik untuk mendinginkan hawa panas. Dengan santai, Lloyd menekan mulut artefak itu menggunakan jarinya, seolah mencoba memaksanya untuk memuntahkan sesuatu. Seketika, mata artefak itu bersinar terang. Energi dingin mulai terserap dari lingkungan sekitar, menciptakan perubahan drastis. Air laut yang sebelumnya diam membeku tiba-tiba bergolak. Pusaran air raksasa terbentuk, perlahan-lahan naik ke udara dan mengelilingi portal neraka itu. Bentuknya menyerupai tornado berputar yang mengunci portal dalam kurungan air raksasa. Lloyd memperhatikan efeknya dari kejauhan. Udara yang sebelumnya membakar kulit kini terasa lebih sejuk, menunjukkan bahwa rencananya berhasil. Di sampingnya, Javier tersenyum tipis. Dalam hati, ia tidak terkejut. Sejak awal, ia sudah menduga bahwa Lloyd tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut. Meski sering berpura-pura tidak peduli, Javier tahu bahwa Lloyd selalu memenuhi tanggung jawabnya. Namun, ekspresi Lloyd tiba-tiba berubah. Tatapannya penuh kesal, menyalahkan oknum dari neraka yang telah membuka portal ini ke dunia mereka. Ia bertanya-tanya seberapa besar bencana yang bisa terjadi jika ia tidak berada di sini untuk mengatasinya. Di sisi lain, Javier menatapnya dengan ekspresi datar, seolah menyiratkan justru Lloyd lah yang menjadi penyebab terbukanya portal ini sejak awal. Lloyd mengabaikan tatapan itu, lalu memutuskan bahwa saatnya mereka melanjutkan rencana utama, mengawasi fenomena restorasi takdir. Semua pasti memiliki solusi, dan Lloyd yakin bahwa baptisan Raja Iblis, kemampuan miliknya, adalah jawabannya. Dan ia sudah tahu siapa yang akan menjadi target peningkatan kekuatan kali ini. Waktu berlalu, dan kini, di hadapannya, Ratu Demon berlutut dengan penuh hormat. Dengan suara mantap, ia menyatakan bahwa dirinya datang untuk memenuhi panggilan Tuan Raja Iblis. Lloyd, yang telah mengaktifkan mode Raja Iblis, menyambutnya dengan kekuatan yang meluap-luap. Cahaya energi bersinar mengelilingi tubuh Ratu Demon, menandakan dimulainya baptisan Raja Iblis. Dalam sekejap, jantung musim dingin dan jantung musim panas yang bersemayam dalam tubuh Lloyd mengeluarkan kekuatannya. Aura energi yang luar biasa pun menyelimuti Ratu Demon, memperkuatnya dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Notifikasi sistem muncul. Sebuah fitur baru telah ditambahkan pada mata darah Artanis kelima, kemampuan yang memungkinkan pengawasan terhadap seseorang atau tempat yang pernah dikunjungi oleh Ratu Demon. Begitu proses selesai, Ratu Demon membuka matanya. Bola matanya kini bersinar keemasan, menandakan bahwa kemampuan melihat masa depan telah aktif. Lloyd menyeringai puas. Ini sempurna. Tanpa membuang waktu, ia meminta Ratu Demon untuk menargetkan semua tempat yang pernah mereka kunjungi dan semua orang yang pernah mereka temui. Ratu Demon segera mengaktifkan penglihatannya untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Ratu Demon hanya bisa melihat wilayah Frontera. Jangkauan penglihatannya ternyata terbatas. Hanya dapat mengawasi kondisi target yang berada dalam area tertentu. Lloyd merenung sejenak. Jika jangkauan pengawasan terlalu sempit, mungkin ia perlu meminjamkan tunggangannya kepada Ratu Demon. Namun, ia sendiri masih membutuhkan Draghi untuk mobilitas tinggi. Tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pakaian Ratu Demon tiba-tiba terkoyak, namun bukan karena serangan. Sobekan kainnya berkumpul dan berubah bentuk, membentuk sepasang sayap besar di punggungnya. Dengan penuh percaya diri, Ratu Demon melompat ke udara, terbang tinggi di angkasa. Saat mencapai ketinggian yang cukup, ia kembali mengaktifkan penglihatannya. Sistem segera memberikan notifikasi baru. Sekarang, dengan pandangan dari udara, Ratu Demon dapat mengawasi seluruh target yang telah ditentukan. Lloyd menarik napas panjang, lalu menghela napas dengan puas. Persiapan telah selesai. Kini, ia ingin melihat siapa yang akan menang, rencananya, atau restorasi takdir.
Di sampingnya, Javier memperhatikan dengan penuh minat. Menurutnya, keputusan yang diambil Lloyd sungguh menarik. Bukannya menyingkirkan kaum demon dengan cara yang lebih mudah, Lloyd justru memilih untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan hasilnya, Ratu Demon kini menjadi sekutu yang bersedia memberikan bantuan penuh. Lloyd tersenyum bangga. Semua ini memang sudah ia perhitungkan. Kadang, memilih jalan yang lebih sulit justru menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, Javier mengakui satu hal. Melihat Ratu Demon yang kini begitu kuat, ia tidak bisa menahan rasa iri. Perkataan Javier membuat Lloyd terdiam sejenak. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke sikap biasanya. Javier lalu menatapnya dengan penuh keyakinan. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan, ia siap menerima perintah. Apapun itu, demi mencegah fenomena restorasi takdir yang bisa mengancam Lloyd. Lloyd tersenyum kecil. Dengan nada santai, ia menegaskan bahwa Javier tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, dialah orang pertama yang akan selalu diperbudak oleh Lloyd. Dengan tekad yang bulat, Lloyd memutuskan bahwa kali ini, setelah sekian lama, ia akan memeriksa spoiler akhir dari semua ini. Di kediaman keluarga Frontera, Lloyd duduk di tempat tidurnya, menatap kosong ke layar notifikasi sistem. Di sana, angka yang terpampang membuatnya semakin kesal. Jumlah takdir yang telah diselamatkan masih berada di angka -1. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa angka itu tidak berubah. Meskipun kini ia memiliki kemampuan memilih kartu demon, tetap saja, satu orang itu sepertinya ditakdirkan untuk mati karena dirinya. Kesimpulannya jelas, fenomena pemulihan takdir masih terus berlanjut. Sebuah pemikiran muncul dalam benaknya. Jika semuanya terus berjalan seperti ini, maka semua usahanya selama ini akan sia-sia. Ia tidak bisa hanya diam dan menunggu. Ia harus mencari tahu sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia memanggil sistem dan memilih melihat spoiler akhir. Notifikasi sistem segera muncul, menanyakan konfirmasinya sekali lagi. Tanpa ragu, Lloyd mengonfirmasinya. Seketika, dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Ini bukan pertama kalinya ia melihat hal semacam ini, dan ia sudah terlalu sering menyaksikan kejutan-kejutan dari sistem. Tidak ada lagi yang bisa menakutinya. Namun, begitu penglihatan itu dimulai, matanya membelalak lebar. Di hadapannya, wilayah Frontera berada dalam kehancuran. Gedung-gedung yang selama ini berdiri megah kini hancur berkeping-keping. Peruntuhannya berserakan di mana-mana. Kegelisahan langsung menghantam pikirannya. Apa yang telah terjadi? Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Apa yang bisa menghancurkan wilayah Frontera secepat ini? Dengan kekuatan yang ada di tempat itu, mustahil ada sesuatu yang bisa menyerang mereka dan memukul mundur semua orang di dalamnya. Lalu, dari balik kepulauan asap, sesuatu muncul. Dari balik kabut kehancuran, barisan monster raksasa perlahan menampakkan diri. Lloyd menatapnya tajam. Monster seperti apa ini? Rasanya mustahil mereka lebih kuat dari penduduk Frontera. Lagi pula, kejadian semacam ini tidak pernah ada dalam novel yang ia baca sebelumnya. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, sebuah aura mengerikan tiba-tiba terasa di udara. Refleks, ia mendongak ke atas. Di langit, sosok seseorang meluncur turun dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya berwarna-warni. Jantungnya seketika berdegup lebih kencang. Itu Javier. Tubuh pria itu babak belur. Luka-lukanya begitu parah hingga hampir tak bisa dikenali. Dan dalam hitungan detik, Javier jatuh menghantam tanah dengan keras, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang sekelilingnya. Lloyd langsung berlari ke arah jatuhnya Javier. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Javier bisa dikalahkan sampai seperti ini? Javier adalah seorang Grandmaster. Bahkan setelah mendapatkan peningkatan kekuatan, seharusnya tidak ada yang bisa menjatuhkannya dengan mudah. Apa yang menyerang Frontera kali ini? Jika sesuatu di luar sana cukup kuat untuk membuat Javier seperti ini, maka ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pikiran itu mengantarnya pada satu kesimpulan mengerikan. Hanya ada sedikit makhluk di dunia ini yang mendekati kekuatan seorang dewa. Di tanah, Javier tergeletak di antara jejak kehancuran akibat jatuhnya. Tanah berbatu di sekelilingnya retak, mencerminkan betapa dahsyatnya benturan yang ia terima. Dan tepat di atas tubuhnya, sosok misterius melayang di udara. Lloyd mengangkat wajahnya, menatap sosok itu dengan ekspresi yang kini dipenuhi amarah. Di dunia ini, hanya ada 3 keberadaan yang hampir sekuat dewa. Raja Naga dari dunia manusia, malaikat tinggi dari surga, dan satu orang lagi, yang kini berdiri di hadapannya. Tatapan Lloyd semakin tajam. Raja Neraka. Pria itu melayang dengan tenang di udara. Tubuhnya seakan memancarkan keanggunan mengerikan yang hanya dimiliki oleh makhluk di ambang keilahian. Pada bahu dan dadanya, ada bekas luka yang masih samar,
namun perlahan menghilang. Saat itu, Raja Neraka mengakui sesuatu, bahwa Javier benar-benar berhasil melukainya. Javier, yang masih tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka, menggertakkan giginya. Dengan tekad yang tersisa, ia memaksakan tubuhnya untuk bangkit. Dan akhirnya, meskipun dengan langkah tertatih, Javier kembali berdiri. Matanya menatap tajam ke arah lawannya, Sang Raja Neraka. Di udara, sosok itu mengamati Javier, seakan menilai apakah pria itu masih memiliki keberanian untuk melawannya. Tapi Javier tidak mundur. Tidak sekalipun. Meskipun tubuhnya penuh luka, Javier menegaskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan siapapun membawa Lloyd, bahkan jika itu adalah Raja Neraka sendiri. Kata-kata itu membuat Lloyd terpaku. Membawanya? Seketika, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa maksudnya? Mengapa Raja Neraka ingin membawanya? Raja Neraka melayang di udara, menatap Javier yang masih berusaha bertahan meski tubuhnya sudah nyaris tak mampu berdiri. Luka-luka menggores sekujur tubuhnya, namun tekadnya tetap tak tergoyahkan. Ia berdiri di hadapan ancaman terbesar, berusaha menghentikan makhluk yang hampir sekuat dewa itu. Tanpa peringatan, Raja Neraka melesat turun. Dalam sekejap, serangannya menghantam tubuh Javier dengan telak. Lloyd, yang menyaksikan semuanya, hanya bisa menahan napas. Kekhawatiran merayapi dirinya. Serangan itu tak berhenti di situ. Ketika Raja Neraka mengangkat kembali kakinya, darah segar menetes dari bawah sepatunya. Javier kini tergeletak tak berdaya. Wajahnya dipenuhi luka. Meski begitu, matanya masih memancarkan perlawanan. Tatapannya yang tajam bertemu dengan mata Raja Neraka. Dua pasang mata yang penuh dengan tekad. Namun, bagi Raja Neraka, pertarungan ini telah berakhir. Tanpa ragu, ia menyatakan bahwa Javier telah bertarung dengan baik, tetapi sekarang saatnya untuk mati. Lloyd membeku. Javier akan mati? Pikiran itu bergema di kepalanya. Bagaimana mungkin? Javier adalah tokoh utama dunia ini. Seharusnya, ia tak bisa mati. Namun, ingatannya kembali pada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Angka takdir yang ia selamatkan masih -1. Itu berarti seseorang pasti akan mati karenanya. Dan kemungkinan terbesar adalah Javier. Mata Raja Neraka bersinar. Energi mengerikan berkumpul di tangannya, siap menghantam Javier dengan kekuatan yang cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun sebelum pukulan itu mendarat, teriakan keras bergema di udara. Suara itu menghentikan gerakan Raja Neraka. Lloyd segera menoleh ke arah sumber suara. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri. Lloyd dari masa itu, berjalan dengan langkah lemah menuju Raja Neraka. Saat sudah cukup dekat, Lloyd masa itu jatuh berlutut. Bahunya gemetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Dengan suara penuh keputusasaan, ia menyerah. Ia memohon kepada Raja Neraka. Memohon agar teman-temannya dibiarkan hidup. Memohon agar pembantaian ini dihentikan. Lalu, dengan wajah penuh penyesalan, ia bersujud. Mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Lloyd yang menyaksikan adegan itu dipenuhi amarah. Mengapa dirinya menjadi seperti ini? Raja Neraka menatapnya, seolah mempertanyakan hal yang sama. Perhatiannya beralih dari Javier, kini tertuju sepenuhnya pada Lloyd yang berlutut di hadapannya. Sementara itu, di belakangnya, Javier berusaha bangkit meski tubuhnya sudah hampir hancur. Dengan sisa tenaganya, ia menatap Lloyd dan mencoba mengulurkan tangan, memanggil tuan mudanya. Namun, dalam satu gerakan cepat, kepala Lloyd terpisah dari tubuhnya. Semuanya berakhir dalam sekejap. Dunia tenggelam dalam kegelapan. Lloyd membeku di tempatnya. Notifikasi sistem berbunyi. Di dunia ini, hanya ada satu tokoh utama yang tersisa. Dan dengan kematian Lloyd, kedamaian akhirnya dipulihkan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, setelah melihat spoiler akhir, ia akan kembali ke realitas saat ini. Tapi kali ini, kegelapan masih menyelimuti segalanya. Saat kesadarannya pulih, ia tiba-tiba berada di neraka. Di hadapannya, tergantung roh dirinya sendiri, hanya separuh badan, dengan kedua tangan terikat. Matanya membelalak. Pemandangan itu adalah ruang kerja Raja Neraka. Dan di sanalah dirinya berakhir. Dibunuh oleh Raja Neraka, kemudian dipaksa menjadi budaknya yang paling setia. Dikurung di neraka untuk bekerja tanpa henti. Selamanya, tubuhnya bergetar. Darahnya mendidih. Amarah membakar setiap serat tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu kebenaran mutlak. Musuh utamanya adalah Raja Neraka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang harus dikumpulkan. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus dihadapi. Ia akan melawan Raja Neraka. Dan ia tidak akan kalah. Jadi, itulah akhir dari season 2. Tapi jangan khawatir. Pertarungan Lloyd melawan Raja Neraka belum selesai. Perjalanan ini masih panjang.
dan babak baru akan segera dimulai. Komiknya akan kembali berjalan pada 30 Mei, jadi kemungkinan besar alur ceritanya bisa tayang sekitar 1 bulan setelahnya. Pastikan kalian tetap pantau channel ini, karena kelanjutan kisah Lloyd dan teman-temannya akan semakin epik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai sekarang. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di season 3. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini, supaya kalian nggak ketinggalan update alur cerita komik-komik seru lainnya. Karena produksinya saya buat sendiri, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan video-video baru. Jadi harap bersabar ya. Kalau ada komik yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.